saya dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk wawancara kali ini saya bersama dengan Bapak yang akan Bapak ini akan menjadikan seorang narasumber untuk tugas kami di tugas kepemimpinan. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu sendiri, nama dan jabatan. Jadi nama saya Rendra Darmanto, panggilannya Rendra. Saya kerja di PT Desa Lampung Desa, ada distribusi marketing sales. Jadi posisi saya sekarang sebagai brand manager cabang brand Yogyakarta. Dan area covernya dari Solo sampai lebih ke Jateng Selatan. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, dalam peran Bapak sendiri sebagai brand manager nih ya Pak, bagaimana Bapak memaknai sikap jujur dan berpegang pada prinsip dalam menjaga kepercayaan terhadap brand yang Bapak kelola? Pentingnya kita jalankan sesuai standar operasional perusahaan. SOP-nya kita jalankan, itu penting. Terus kemudian rasa kejujuran ini penting. Dari kejujuran ini bekal kita sebagai seorang pemimpin, seorang leader, dan bahkan nggak hanya pemimpin atau leader saja, sebenarnya semuanya lah, artinya dari tim, baik dari tim sales, administrasi, semua lingkup perusahaan ini kejujuran ini utama. Nah, baik kejujuran utama ini ya baik dari segi waktu, jadi namanya kejujuran ini kaitannya sama juga uang tentunya, dan juga harus menjaga apa yang menjadi asetnya perusahaan. Kita jaga, terus kemudian disiplin menjaga asetnya perusahaan, terus kemudian ya tentunya saling mensupport ya, antaranya keterbukaan antara yang satu dengan yang lain. Ini bisa membangun, artinya tim ini bisa membangun kalau kita sudah jujur apa yang kita jalankan sesuai dengan SOP-nya perusahaan, bisnisnya akan berlanjut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, pernah nggak sih Bapak tuh berada pada situasi di mana Bapak tuh bersikap jujur tapi terasa beresiko bagi citra brand? Nah, gimana tanggapan Bapak untuk menimbang keputusan tersebut sebagai pemimpin? Ya pastinya kalau kita sudah bicara jujur terhadap citra brand tentunya fan-fan saja ya. Kalau misalkan justru kejujuran itu membuat brand kita nggak bagus ya akhirnya nanti brand kita untuk bisa dipercaya orang bagaimana? Pastinya dengan kejujuran ya akhirnya brandnya bisa lebih bagus. Dan jujur tapi brandnya nggak bagus, nah ini salah berarti, nggak jujur berarti kan? Begitu. Ya saya kira begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak menjaga agar prinsip pribadi itu tetap sejalan dengan nilai brand yang Bapak kelola? Ya artinya kita harus namanya semua company itu ibaratnya kita itu juga sama. Ketika kita bukan kerja untuk orang atau di company atau apa, tapi ini kan bagian dari ladang sawah kita, ya kan? Ibarat orang petani, ya kita harus bercocok tanam dengan baik, tentunya dengan hati yang senang, gitu. Kita kelola lahan kita pengen panennya bagus ya kita tangkul, kita bajak, kita airin, kita tanemin, kita pupuk, gitu. Nanti akan menghasilkan panen yang kita sesuai harapkan. Nah, tapi nggak kita bangun, kita rawat, kita pupuk, ya mana bisa jadi panen yang bagus. Begitu ya, ibaratnya ini seperti ladang, seperti sawah kita harus senang dulu, cintai dulu. Nah, ini
perusahaan saya ini, brand saya gitu. Baik Bapak, untuk melanjutkan pertanyaan wawancara sebelumnya, Ya. menurut Bapak apa risiko bagi reputasi brand jika pemimpin mulai mentoleransi praktik yang tidak jujur demi keuntungan jangka pendek? Tentunya brandnya akan tenggelam, juga nggak akan maju, apalagi mentoleransi hal-hal yang tidak baik, walaupun dengan jangka teknologi juga tentunya akan merusak brand. Biasanya brand ini juga menjadi kepercayaan konsumen dan customer. Tentunya ya tentunya akan mematikan brand tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sebagai brand manager, langkah apa yang dapat Bapak lakukan untuk mencegah kebiasaan praktik tidak etis di lingkungan kerja? Contohnya sudah tidak etis ya tentunya ada kasih kasih peringatan 1, 2, 3. Ya, kalau sudah sampai peringatan ketiga ya tentunya bisa. Selanjutnya, bagaimana Bapak menyikapi tekanan sistem kerja yang menuntut hasil cepat namun berpotensi mengorbankan nilai etika? Tentunya dengan kita bicara etika tentunya kaitan sama proses. Tapi kalau ingin hasil cepat, harusnya kan semuanya harus melihat proses. Memang semuanya itu ya namanya bisnis ya pasti ada target. Artinya ketika kamu mau targetin kapan nih dengan kondisi mungkin sekarang tidak bagus nih kan, kamu ada dengan waktu misalkan 3 bulan 1 semester, nah tentunya kan ada review evaluasi. Nah dari review evaluasi ini ada perjalanan proses lagi. Nah ini yang menjadi salah satu untuk meraih ya memang ujungnya namanya bisnis ya ini udah ini cepat laku, udah ini cepat dikenal sama konsumen, sama customer ya tentunya dengan mengenal customer kan ya tadi itu kembali ada pemasaran, ada penjualan, ada activity, sudah jadi productivity kan. Terus menurut Bapak, menurut pengalaman Bapak, seberapa besar pengaruh budaya kerja terhadap keberanian seseorang pemimpin dalam bertindak jujur dan bertanggung jawab? Ya memang semuanya jadi ada resiko. Dan kalau jujur pasti juga apa yang ada di segi pandangnya orang beda-beda. Oh jujur pengen ini boleh perhatian pimpinan atau manajemen, ada juga orang jujur tapi ada segi positifnya dan juga ada ya itu namanya organisasi ya seperti itu, tentunya ada bawahan ada atasan, tapi persoalan untuk menuju hal yang bagus itu kan ada hubungan horizontal dan vertikal. Ya kalau namanya ada unsur X dan Y ya rumus itu kita melihat dari sisi mana. Ya, sebagai brand manager, bagaimana Bapak memberi contoh sikap jujur dan bertanggung jawab melalui tindakan nyata dalam keseharian kerja? Ya pastinya tadi dari diskusi ikutin sesuatu menjalankan apa yang menjadi harapan perusahaan. Ini harus melakukan review monitoring yang nah, sehingga jadi memberikan hasil juga apa yang sesuai dengan harapan. Bagaimana cara Bapak menanamkan nilai kejujuran dan rasa tanggung jawab kepada anggota tim melalui gaya kepemimpinan Bapak sendiri? Kita awali dengan diri kita sendiri. Nah,
nek kitanya sudah terkonek telat, tidak pernah menjalankan sesuai dengan SOP tadi, itu gimana timnya kita mau ikut? Ya pentingnya dari kita ya itu. Terus dua pertanyaan terakhir, ketika terjadi kesalahan yang berdampak pada reputasi brand, bagaimana Bapak memandang dan menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin? Ya tentunya ya itu tadi ya pasti di poin apa ya artinya kita namanya adanya brand ini kan tentunya ada divisi-divisi ya mungkin dari divisi R&D, divisi produksi, misalnya ada divisi ada logistik, ada distribusi, ya semuanya harus sama-sama mensupport itu sehingga tidak terjadi nanti brandnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya kalau dengan MRI ya misalnya kaitan sama kualitas produk, produksi tentunya dengan ya tentunya kembali ke kualitas produk ke kualitas konsumen, logistik ya kira-kira sampai distribusinya sampai yang sales dari segi pemasaran sama apa namanya penjualannya bagaimana mengenalkan ya semuanya terlibat. Pertanyaan terakhir, nilai kepemimpinan apa yang paling ingin Bapak tanamkan kepada tim dan mengapa nilai tersebut penting bagi keberlanjutan brand sendiri? Pastinya jujur, pastinya disiplin, pastinya punya orientasi, punya strategi untuk bisa dulu. Kalau tentang tidak didasari dengan strategi marketing atau divisi yang baik, ya tentunya brand ini apa yang menjadi nantinya akan menjadi market leader atau mungkin brand ini bisa dinikmati oleh konsumen. Tentunya ada pola-pola strategi yang harus kita jalankan, baik untuk support promonya, setelah support promo penetrasi produknya, brandingnya, pemasaran yang lainnya, terus ya data aktiviti yang nanti orang bisa misalkan ada yang ingin memasak dan sebagainya akhirnya pasar jasa ini banyak nanti akan bisa dan brand itu bisa menjadi market leader di masyarakat. Iya. Terima kasih sudah berkenan diwawancarai. Sama-sama.